Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Tertulis demikian, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pandemi COVID terjadi tahun 2020 dan terjadi pembatasan selama beberapa tahun, ada banyak orang yang merasa hidupnya tidak ada lagi harapan, dan mereka memilih untuk mengakhiri hidup dengan caranya sendiri. Padahal kalau kita melihat sekarang, keadaan sudah berubah, pandemi COVID sudah lewat, dan setiap kali ada masalah persoalan seperti halnya pandemi itu, kita harusnya punya semangat dan jangan putus harapan. Seringkali keadaan membuat kita berpikir bahwa tidak ada masa depan. Terlebih kalau kita mengalami masa-masa yang sangat sulit, kehilangan pekerjaan, ketiadaan kesempatan, didera oleh penyakit, dililit hutang dan sebagainya. Ditambah lagi kalau ada perkataan-perkataan yang melemahkan, menghilangkan semangat dari orang-orang di sekitar kita, atau dari berita-berita yang terpampang di hadapan kita. Tapi sekali lagi kita tidak seharusnya patah semangat karena keadaan. Jangan kehilangan harapan karena masalah persoalan, sebab selalu ada harapan di dalam Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Dalam Amsal 23 ayat 18 ini dikatakan, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Janji firman Tuhan berulang kali menyatakan tentang adanya kepastian masa depan, adanya harapan yang terjamin di hari esok. Ayat ini hanyalah salah satu dari sekian banyak ayat yang berisi tentang janji-janji Tuhan bagi kita, bahwa ada harapan di hadapan kita, baik untuk kehidupan kita selama di bumi ini, maupun untuk kehidupan kita dalam kekekalan nanti. Konteks dari ayat ini berbicara tentang suasana atau keadaan iri hati yang mewarnai kehidupan orang percaya. Sikap iri hati ini terjadi karena melihat kesuksesan orang-orang lain yang hidup di luar Tuhan, yang bebas tanpa ikuti aturan, yang kelihatannya begitu bahagia walaupun tidak dalam kebenaran. Iri hati itu muncul ketika membandingkan mereka dengan keadaan diri sendiri, yang lalu membuat kita bertanya, mengapa kelihatannya mereka bermasa depan cerah, tapi saya masa depannya suram? Mengapa mereka sukses dan saya tidak? Mengapa mereka bisa berlebihan tapi saya berkekurangan? Pikiran-pikiran seperti ini muncul karena kita memperhatikan situasi jangka pendek dan menilai segala sesuatu dari segi materi atau lahiriah saja. Dalam keadaan yang demikian, saudara, kita perlu kembali mengelola hati dan pikiran kita supaya terarah pada yang tepat, tertuju pada kebenaran, terfokus kepada Tuhan yang menjadi sumber segalanya bagi kita. Tuhan sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber keajaiban, sumber kehidupan dan sumber segala kebaikan. Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan saya untuk masa depan kita. Dan rencana Tuhan adalah untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini merasa tidak punya masa depan, mari kembali pada jalan yang benar. Percaya firman Tuhan, masa depan saudara sungguh ada. Sekalipun kita tidak punya pendidikan tinggi, tidak berdaya secara finansial, sekalipun kita sedang dalam masalah dan persoalan yang berat, tetap ada masa depan buat kita. Masa depan kita bukan masa depan yang buruk, tapi masa depan yang baik dalam rencana Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang putus harapan, mungkin karena tidak lulus ujian, tidak diterima bekerja, gagal interview, ditolak, dikucilkan, gagal dalam rencana, mari pegang firman Tuhan. Harapan saudara tidak akan hilang di dalam Tuhan. Iblis sangat senang kalau kita hidup dengan putus asa, hidup dalam penyesalan, perasaan sedih, perasaan kecewa. Tapi mari jangan biarkan iblis menang atas kita. Bangkit saudara, dan kalahkan semua intimidasi iblis.
Bersemangatlah dan percayalah, masa depan kita sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang. Bersyukur selalu kepada Tuhan, dan jalani hidup dengan iman. Tuhan Yesus beserta dengan kita selama-lamanya. Dia Immanuel, selalu bersama kita, dalam segala keadaan, dan memimpin kita dalam berkat dan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami, mengingatkan kami, meneguhkan iman kami kembali, untuk percaya bahwa masa depan kami ada di dalam Tuhan. Ada hari depan, ada harapan buat setiap kami. Tuhan merancangkan yang baik, Tuhan punya rencana indah buat setiap kami anak-anak-Mu. Ajar kami untuk tetap berharap dan percaya kepada-Mu. Kami mau memiliki sikap yang benar, tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan kami, tidak terpengaruh dan tidak terintimidasi dengan situasi kesukaran, tapi kami mau selalu memandang kepada Tuhan, berpegang pada janji-janji Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Saat ini kuasa Tuhan bekerja, menjamah, memulihkan, menyempurnakan tubuh kami. Yang sedang dalam keadaan kegelisahan, kecemasan, sakit secara mental, Tuhan jamah, pulihkan, kuatkan, berikan sukacita, iman, pengharapan, damai sejahtera dari Tuhan melimpah-limpah dalam hati setiap kami. Yang sedang dalam pergumulan, persoalan apapun, tangan Tuhan membukakan jalan, pintu-pintu baru terbuka, ada terobosan ajaib, ada kemenangan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang mengalami Tuhan, percaya kepada-Mu, dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.